Nasihat ibu. Alfian tak bisa tidur. Perkataan Aisyah tadi terngiang-ngiang di telinganya. Dia lalu membalikkan badannya melihat Aisyah yang berbaring di sofa membelakanginya. Dia menatap cukup lama punggung istrinya sambil mengingat kembali perkataan Aisyah yang sungguh sangat mengusik dirinya. Tidak ada yang salah memang. Semua yang dikatakannya benar adanya. Akan tetapi dia heran kenapa Aisyah mengatakan hal itu. Keesokan paginya, setelah melaksanakan salat subuh, Aisyah segera pergi ke dapur untuk membuat sarapan. Tak lama ibu mertuanya pun menyusul. Mereka memasak sambil bercengkrama dengan akrab. "Apa kamu bahagia, nak? Apa putra ibu memperlakukanmu dengan baik?" tanya ibu tiba-tiba membuat Aisyah kaget. Aisyah melihat ibu mertuanya kemudian mengangguk sambil mencoba untuk tersenyum. "Iya ibu. Aku bahagia. Suamiku sangat baik padaku," jawab Aisyah kemudian. Seakan tidak percaya, ibu memegang kedua bahu menantunya, mengarahkan untuk menghadap ke arahnya. Ibu mencoba menatap kedua relung mata Aisyah, mencoba mencari jawaban yang sebenarnya di sana. "Jangan berbohong," pinta ibu menatap mata Aisyah. Aisyah langsung menunduk. "Aku bahagia ibu," ucap Aisyah lagi, sambil kembali melanjutkan memasak. Entah mengapa ibu merasa jika menantunya itu berbohong. Apalagi ketika dilihatnya kedua. Mata Aisyah kini berkaca-kaca. Ibu kini merasa jika apa yang ditakutkannya mungkinkah terjadi. Pernikahan putranya tidak berjalan dengan baik. Ibu mulai cemas. Namun kemudian dia berharap jika ini hanya dugaannya saja. Dan kenyataannya pernikahan putranya berjalan dengan baik walaupun pernikahan mereka karena dijodohkan. Akan tetapi keduanya telah saling menerima satu sama lain sehingga lambat laun akan timbul benih cinta di antara mereka. Namun nyatanya sikap yang ditunjukkan oleh Aisyah dan Alfian lain dari apa yang ibu harapkan. Yang justru seolah mempertegas dugaannya jika hubungan keduanya memang tidak baik. Tak ada sikap yang ditunjukkan selayaknya pasangan pengantin baru pada umumnya. Tatapan mesra dan senyum bahagia. Keduanya justru memperlihatkan sikap canggung dan terkesan menjaga jarak. Seperti saat ini. Saat Alfian akan berangkat kerja setelah selesai sarapan, dia tak berpamitan pada istrinya. Begitu juga dengan Aisyah yang nampak tak acuh. Hal itu semakin memperlihatkan ketidakharmonisan hubungan mereka. Ayah mungkin tidak menyadarinya. Lain halnya ibu yang terus memperhatikan keduanya. Akhirnya dengan alasan ada yang harus dibelinya ibu sekalian meminta Alfian mengantarkannya ke pasar. Di perjalanan, "Nak," ibu melihat putranya yang menyetir. Alfian melirik sang ibu. "Ibu tahu jika pernikahanmu dengan Aisyah tidak berjalan dengan baik," ucap ibu hati-hati. Alfian tak merasa kaget. Dia tahu benar jika dirinya tak bisa menyembunyikan apapun dari sang ibu. Ibunya pasti tahu dari sikap yang ditunjukkan olehnya dan Aisyah. Memangnya apa yang ibu harapkan? "Sudah aku bilang jika aku bersedia menikahinya hanya menuruti kehendak ibu dan ayah saja," jawab Alfian enteng. "Jadi makna dari sebuah pernikahan sama sekali tak ada artinya untukmu?" Alfian terdiam. Dia nampak bingung untuk menjawab. "Hubungan pernikahan terlalu sakral untuk kamu permainkan. Tak bisa menikah hanya sekedar untuk menuruti keinginan orang tua. Sehingga kamu mengabaikan hak dan kewajibanmu sebagai seorang suami." Alfian tertegun. "Ketika kamu menyetujui menikahi Aisyah, berarti kamu sudah menerima Aisyah untuk masuk ke dalam hidupmu, menjadi istrimu. Cobalah untuk mengenalnya lebih dekat, ibu. Kamu akan jatuh cinta padanya." Nasihat ibu lagi. "Tapi bu, aku sudah mencintai wanita lain. Tinggalkan dia. Karena sekarang lebih berhak atas dirimu adalah Aisyah, bukan wanita lain." "Itu, tapi bu, menikah dengan orang yang kita cinta bukan jaminan kita akan hidup bahagia, nak. Kami memilihkan Aisyah untukmu karena dia akan
membawamu dekat dengan surga, bahagia, dunia dan akhirat. Aisyah terlalu berharga untuk kamu sia-siakan. Jangan sampai kamu menyesal nantinya. Lanjut ibu lagi sebelumnya turun dari mobil. 17. Asteris. Ayah dan ibu sudah kembali pulang. Ayah yang mengajak istrinya untuk segera kembali dan tidak berlama-lama di sini agar tak mengganggu. Tidak berlama-lama di sini agar tak mengganggu pasangan pengantin baru. Ibu yang mengetahui semuanya hanya pura-pura mengiyakan saja. Ibu harap kamu bisa bersabar dan tetap menjadi istri yang solihah. Nasihat ibu sambil memeluk menantunya saat berpamitan. Aisyah hanya bisa mengangguk kecil. Dia merasa bersalah karena tahu jika sang ibu mertua berharap banyak dari pernikahan ini. Sepeninggal kedua mertuanya, Aisyah tampak sibuk membereskan kembali barang-barangnya karena akan kembali ke kamar tamu. Tiba-tiba dia dikagetkan dengan suara pintu dibuka. Dirinya yang tidak memakai nikab segera mencarinya. Namun Aisyah kebingungan mencari karena lupa di mana menyimpannya. Alfian akan memasuki kamar. Akan tetapi Aisyah menahan pintu itu di baliknya. Tunggu dulu. Saya belum memakai cadar. Alfian berdiri di depan pintu yang sudah terbuka kira-kira sejengkal. Aisyah mendorong pintu agar kembali tertutup. Akan tetapi Alfian justru menahan dengan kakinya. Membuat Aisyah kaget. Penutup wajahmu ada di sofa luar, ucap Alfian. Aisyah kaget. Dia kemudian baru ingat jika dirinya memang menyimpannya di sana tadi. Aisyah bingung. Dia tak ingin keluar dari kamar itu tanpa cadarnya. Dia tak ingin Alfian melihat wajahnya. Keluar dan ambillah. Alfian seolah menantang. 3. Aisyah semakin bingung. Cepatlah. Aku ingin masuk ke kamar. Tiba-tiba pintu langsung ternganga lebar. Refleks Alfian langsung melihat wajah Aisyah yang rupanya tertutupi oleh ujung hijabnya. Aisyah berjalan dengan cepat menuju sofa dan memakai nikabnya di sana. Alfian, yang kesal memperhatikan di belakangnya. Aisyah kembali ke kamar sudah dengan cadarnya. Berniat hendak mengambil barang-barang miliknya. Alfian hanya memperhatikan di ambang pintu. Tak membantu walaupun dia melihat Aisyah yang kerepotan mengeluarkan semua barang-barangnya. Katakan, kenapa kamu tak mau memperlihatkan wajahmu padaku? Dan kenapa juga tak mau sekamar denganku? Aisyah sedikit kaget dengan pertanyaan Alfian. Namun dia memilih untuk menghiraukannya karena masih sibuk mengeluarkan semua barang miliknya. Alfian tersenyum sinis. Ibuku mengatakan jika aku menyia-nyiakanmu. Tapi nyatanya bukan hanya aku saja yang tidak menginginkan pernikahan ini. Kamu juga kan? Itu pasti karena sudah ada pria lain yang kamu cintai. Alasannya adalah bagaimana jika Anda tergoda dan akhirnya goyah setelah melihat wajah saya. Ucap Aisyah cepat memotong perkataan Alfian. Ada janji yang harus Anda tepatikan.